Oke, teman-teman semuanya izin kita mulai ya untuk sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa baru Telkom University angkatan 2024-2025 yang telah hadir pada kegiatan siang hari ini untuk agenda sosialisasi aktivasi SSO dan layanan TI Direktorat Putih untuk mahasiswa baru Telkom University tahun ajaran 2024-2025. Yang terhormat Bapak Dedi Rahman Wijaya selaku Direktur Pusat Teknologi Informasi, yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, yang terhormat Ibu Anggorowati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi aktivasi SSO pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Risma Nuristiqomah, staf dari IT Service Desk, yang akan bertugas menjadi MC pada siang hari ini. Izinkan pula saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan yang sedang dilaksanakan dan dilanjut dengan doa. Lalu akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Dilanjut dengan sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Lalu akan ada sesi inti, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI oleh Service Desk. Lalu juga akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan di tengah sesi dan akhir jika memungkinkan. Dan juga akan ada penutup. Mari kita buka agenda siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University.
sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada sambutan yang mana akan disampaikan oleh Kepala Bagian Riset dan Layanan TI kepada Ibu Maya Setiawati. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini secara bersama-sama dalam rangka sosialisasi aktivasi single sign-on atau SSO dan layanan TI Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa baru Telkom University yang dapat meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini dalam rangka sosialisasi, serta kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on, di mana nanti adik-adik dapat mempunyai satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan IT yang ada di Telkom University. Contohnya untuk akses aplikasi, yaitu nanti ada aplikasi iGracias, kemudian ada Framework 1 ataupun MyTelU Mobile. Selain itu juga nanti ada akses untuk ke lisensi, yaitu berupa Microsoft 365, serta koneksi internet ya nanti untuk adik-adik kalau melakukan perkuliahan, akan nanti dijelaskan secara lebih rinci dari tim Service Desk Pusat Teknologi Informasi yang akan diwakili oleh Mas Baran dan Mbak Dia. Kami juga ingin menyampaikan ucapan maaf ya bila nanti terjadi kekurangan selama berjalannya acara. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh rekan-rekan dari tim Service Desk memberikan memberikan hikmah yang dapat dipetik dan juga nanti diimplementasikan langsung gitu ya, sehingga adik-adik mempunyai akun yang
dapat digunakan untuk mengakses semua layanan IT yang ada di Telkom University. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Maya atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI Direktorat Putih yang akan disampaikan oleh Mbak Diah dan Mas Bara dari tim Service Desk. Sebagai informasi juga untuk teman-teman, karena ini sering ditanyakan sebelumnya ya, untuk kegiatan sosialisasi ini, materi dan record atau rekamannya akan kami share ke web kami, web service desk setelah selesai kegiatan. Sekali lagi, untuk materi dan record akan kami share ke web service desk setelah selesai kegiatan. Jadi nggak usah khawatir buat yang nanti terlewat atau nanti mau play ulang recordnya nanti bisa akses web kami dan nanti akan dibagikan di kolom chat ya untuk link websitenya. Baik, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai saja sosialisasinya. Kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, silahkan dapat disimak supaya perjalanan aktivasinya bisa dilancarkan. Dan kepada Mbak Diah dan Mas Bara, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Oke, mohon izin memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Dia yang akan memandu sesi sosialisasi atau User Education SSO Telkom University tahun 2024. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ya untuk menyimak sosialisasi ini dikarenakan tahapannya akan sedikit panjang. Jadi apabila ada pertanyaan juga silakan bisa disampaikan pada kolom chat dan pada setiap sesi akan ada jeda sebentar, jadi bisa dimanfaatkan untuk bertanya. Yang pertama ini ada single sign on. Nah, single sign on ini merupakan sistem autentikasi yang penggunanya bisa mengakses beberapa aplikasi atau layanan hanya dengan satu akun pengguna saja. Jadi dapat mengakses beberapa aplikasi dengan login menggunakan username dan password yang sama. Nah, di sini merupakan beberapa aplikasi dan layanan di satu framework. Ada iGracias, ada Microsoft 365, ada Teleconnect, MyTeleMobile, dan Blockstudent. Oke, kita di sini langsung saja ya akses ke 1@telkomuniversity.ac.id. Silakan teman-teman ke browsernya masing-masing, lalu akses ke satu tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan ya sedikit jika dari teman-teman ada kendala pada saat akses web Teli 1-nya, seperti pada saat akses muncul keterangan redirect atau tidak dapat akses ke Teli 1, disarankan untuk dicoba akses melalui browser yang berbeda atau dicoba clear cache browsernya terlebih dahulu. Atau kalian bisa juga akses melalui browser mode incognito atau penyamaran. Oke. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan untuk mengisi nomor induk kependudukan. Nah, perlu diingat juga untuk pengisian NIK ini menggunakan NIK yang ada di KTP kalian ya. Jadi tidak menggunakan nomor registrasi ataupun NIM. Karena jika menggunakan nomor selain NIK tidak akan berhasil membuat akunnya seperti itu. Lalu di sini pilih aktivasinya sebagai mahasiswa. Nah, namun apabila dari teman-teman ada yang terkendala nih, NIK-nya tidak sesuai atau misalnya notifikasi itu tidak terdaftar, teman-teman bisa mengisi form kendala SSO yang sudah disediakan di kolom chat nantinya yang akan di-share oleh tim kami. Oke, lalu jika kalian sudah berhasil, akan diarahkan untuk memasukkan kode OTP ya, yang sudah dikirimkan ke email pribadi teman-teman. Lalu klik konfirmasi. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan nama penggunanya ya, ataupun username. Nah, username ini tuh sudah ditentukan oleh sistem secara otomatis, jadi tidak dapat diubah. Dan username ini digunakan selama kalian menjadi mahasiswa di Telkom University. Lalu kalian akan diarahkan membuat kata sandi sesuai dengan kriteria.
Jika kata sandinya tidak match, kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kriteria yang berlaku ya. Terus jangan lupa dicatat juga untuk username dan passwordnya agar tidak repot untuk mengubah kata sandinya kembali. Jika sudah, klik simpan. Jika sebelum berhasil teman-teman nanti akan diarahkan untuk menceklis pada ketentuan berikut ya. Jadi silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Lalu dicentang, lalu klik simpan. Nah, untuk halaman selanjutnya itu teman-teman diharapkan untuk bisa di screenshot ya untuk halaman berikut gitu. Jadi biar teman-teman tidak lupa gitu username-nya nanti seperti itu. Nah, jika sudah berhasil dibuat akunnya, teman-teman bisa mengakses ke aplikasi yang lain seperti Igrasias. Terus nanti ke Telu1 dicoba ke Microsoft 365 juga seperti itu. Oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Silakan dicoba raise hand. Ini yang pertama ada dari Kak Yanuar. Halo Kak. Apa ya? Suara saya kedengeran nggak, Kak? Iya, kedengeran. Kedengeran ya. Pas di Microsoft Authenticator tuh kan saya udah scan barcode. Nah, saat di next tuh masih di slide ini loh, Kak, belum pindah slide itu. Berarti nih kakaknya akunnya sudah berhasil dibuat ya? Iya, udah. Oke, pada nanti untuk yang autentikator nanti ada sesi selanjutnya ya. Kalau misalnya udah berhasil sampai sini nanti diikutin dulu aja. Iya, siap-siap, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Iya. Oke, selanjutnya ada Kak Isa Fadea. Halo Kak. Halo, Iya, kenapa? Mbak. Ini saya Igrasiasnya udah aktif. Nah, jadi saya mau ini registrasi mata kuliah, tapi nggak bisa Mbak registrasi mata kuliahnya. Terus saya chat dosen wali saya katanya registrasi sudah ditutup katanya. Tapi kan setelah cetak berita acara di situ kan semuanya ada jadwal ini kan, jadwal sosialisasi SSO itu semuanya di tanggal 13 kan kalau untuk saya. Iya, Tapi betul. kata dosen wali saya kenapa udah tutup ya? Ini mahasiswa tahun berapa, Kak? Saya ekstensi, Mbak. Ekstensi dari D3 ke S1. Berarti maba ya? Alumni, Mbak. Iya, maksudnya mahasiswa baru di S1 Oh gitu iya, ya? Iya, sorry. Jadi ini kan sudah saya aktif SSO-nya, Mbak. Udah kemarin kan cetak berita acara, udah ngikutin yang di ini di Telu 1 itu udah selesai semua, Igrasiasnya udah ada. Mau registrasi mata kuliah itu kan hari ini, tapi belum bisa, Mbak. Itu gimana ya? Iya, paling Ini untuk registrasi kenapa, Mbak? ya kalau untuk ekstensi itu nanti di preload ya Kak ya. Jadi nanti ditunggu saja Kenapa, Mbak? informasinya untuk nanti dapat informasi dari dosen dari akademiknya seperti itu. Jadi ditunggu saja. Masih diproses kok. Ya, tapi saya agak panik sih, Mbak. Soalnya kan saya konfirmasi tadi ke dosen wali saya, katanya registrasi sudah ditutup untuk mahasiswa ekstensi 2024. Karena Iya. tapi kan di surat edarannya itu kan semuanya tanggal 13 kan, Mbak. Baru yang terakhir itu awal perkuliahan di tanggal 17. Iya. Itu status registrasinya itu Anda sedang tidak berada dalam masa registrasi. Iya, Kak. Tapi untuk prosesnya saat ini masih diproses gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu panik ya. Iya, Mbak. Nanti Soalnya dari dosen walinya tuh kayak gitu, makanya saya panik. iya, nanti diinfokan ya. Dari akademiknya juga nanti akan bantu diinfokan seperti itu. Untuk infonya dari di mana ya, Mbak? Mbak, biar aduh saya gemeteran, Mbak. Untuk informasinya itu di mana ya, Mbak? Saya tahunya. Paling ditanyakan ke dosen wali atau ke kaprodinya, Kak, untuk hal itu. Dosen wali ya. Atau ke Mungkin kaprodi kalau bisa juga.
Dari dosen wali sih ya kayak gitu sih Mbak, dia cuman bilang registrasinya sudah ditutup katanya Mbak, atau emang belum diinfokan? Paling nanti kalau ada informasi lebih lanjut, nanti dosen walinya akan infoin lagi kok, Kak. Saya lagi proses juga sih untuk preload MK-nya gitu. Jadi Tapi tunggu aman kan aja. Mbak? Saya masih bisa kan Mbak? Iya, Hari aman kok, Selasa aman. kuliah. Aman kok. Tidak perlu khawatir ya. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, aman? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Kak Radia Haliza. Halo, Kak. Halo Kak, ada suaranya nggak? Iya, ada. Aku tadi udah bisa masuk SSO, terus habis itu aku mau di-scan QR-nya. Terus katanya no data found. Itu kenapa, Kak? Jadi QR-nya tuh kayak tidak ada datanya gitu. Scan QR di mana, Kak? Kakaknya udah bikin akun, tapi... Udah, ini tinggal sign in ke Microsoft-nya. Oh, autentikator ya? Iya. Oke, nanti untuk yang autentikator ada sesi selanjutnya ya setelah ini gitu. Oh Kalau ya, misalnya sekarang udah selesai bikin akun, berarti udah tunggu dulu aja. Nanti ada tata caranya. Oke. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya ke Kak Romi Ramadhani. Halo, Kak. Halo Kak, jadi gini aku tuh udah bikin SSO kan tadi, terus pas mau konekin ke 365 itu tuh nggak bisa, malah ke akun S1 aku. Oh, kakaknya ekstensi Nggak, aku fast track Kak. fast track. Oh, tapi untuk bikin akunnya nggak ada masalah kan ya, Kak? Nggak ada masalah Kak, udah bisa, tapi pas konekin ke 365-nya aja, ke Oh, paling akun S1. oh gitu. Dicoba login ulang aja Kak dari awal. Oh, oke Di Kak, lock dulu aja di akun satunya. Iya. makasih. Iya, sama-sama. Oke. Kita lanjut ya. Untuk pembahasan berikutnya itu ada satu framework. Ini merupakan kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia sehingga dapat digunakan atau diakses hanya dengan satu kali login saja. Untuk aksesnya itu, teman-teman kembali lagi akses ke web telio1.telkomuniversity.ac.id, lalu klik yang Connect with Microsoft 365. Nah, lalu teman-teman akan diarahkan untuk sign in menggunakan username. Nah, di sini menggunakan username yang teman-teman sudah dapatkan tadi ya. Terus ditambahkan domainnya @student.telkomuniversity.ac.id. Lalu dimasukkan password SSO-nya yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, di sini teman-teman akan diarahkan untuk mengaktifkan MFA. Jadi MFA ini merupakan satu metode autentikasi yang mengharuskan pengguna menyediakan 2 atau lebih metode verifikasinya untuk mengakses aplikasi Office 365. Maksudnya di sini teman-teman proses loginnya itu ada perlindungan tambahan selain kata sandi. Jadi tidak hanya sekedar kata sandi saja. Jadi setelah teman-teman berhasil memasukkan kata sandi, kalian akan diminta memasukkan kode yang dikirim ke kontak kalian, misal ke nomor HP atau bisa ke aplikasi autentikator. Nah, di sini teman-teman pilih yang I want to use different authenticator app dan jangan lupa dan jangan sampai salah untuk aplikasinya itu kalian install yang Google Authenticator ya. Lalu klik next. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk pindai QR code dari aplikasi Google Authenticator-nya. Untuk aksesnya itu dipilih klik plus di ikon kanan bawah di aplikasi Google Authenticator-nya, lalu pilih yang scan QR code. Lalu akan muncul kodenya dan dimasukkan di sini di kode 6 digit yang akan tampil pada aplikasi Google Authenticator.
Oke. Nah, di sini jika teman-teman berhasil, akan diarahkan untuk mengaktifkan MFA yang kedua. Namun, jika dari beberapa di antara kalian yang tidak ada tahapan ini, itu tidak masalah ya teman-teman, asalkan tahapan autentikator yang pertama itu sudah berhasil. Nah, di sini pastikan teman-teman menginputkan nomor telepon teman-teman yang aktif, yang bisa mengirimkan SMS. Lalu, jika sudah, akan diarahkan untuk memasukkan kode CAPTCHA. Nah, untuk kode CAPTCHA-nya ini jangan lupa diinputkan itu dari kiri ke kanan ya, teman-teman. Lalu diklik next. Nah, di sini dimasukin kode 6 digit yang diterima melalui SMS di nomor HP masing-masing, teman-teman sekalian. Lalu, jika berhasil akan ada notifikasi berikut, nomor telepon berhasil didaftarkan. Lalu klik next. Dan akan diarahkan ke metode yang ketiga, yaitu app password. Di sini teman-teman disarankan untuk menggunakan password yang berbeda dari akun SSO yang tadi supaya lebih aman. Nah, di sini jika sudah berhasil, untuk mengakhirinya teman-teman bisa klik done. Lalu kembali lagi teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan kode 6 digitnya dari Google Authenticator, lalu klik verify. Mbak, kalau yang dari kita dapat barcode kan nggak maju-maju ya? Barcode-nya nggak Nanti bisa di-scan di HP ya? raise hand dulu ya Kak. Untuk pertanyaan nanti akan satu persatu saya panggilkan sesuai yang sudah raise hand dari yang pertama. Oke. Masuk ke sesi tanya jawab dulu ya untuk yang autentikator dari Kak Satria Aji Permana. Halo Kak. Ya, selamat siang. Siang. Pertanyaan saya bukan kepada autentikatornya Kak, tapi lebih kepada yang tadi masalahnya sama dengan Kak Ifada. Saya mahasiswa fast track dari S1 IF mau ke S2 IF itu si ramanya tidak bisa diakses dan hanya loading gitu aja. Dan juga si profilnya tidak ada tampilan apa-apa, tidak ada nama, tidak ada NIM dan segala macamnya. Itu gimana ya Kak? Kalau untuk sirama saat ini memang sudah nggak bisa diakses Kak karena memang udah ditutup untuk siramanya. Cuman kalau untuk melihat registrasi mata kuliahnya bisa langsung di Gracias saja gitu. Jadi registrasi mata kuliahnya di mana ya? Soalnya kan biasanya kan registrasinya di Sirama dan sesuai dengan berita acaranya itu dijadwalkan hari ini gitu sekalian dengan aktivasi SSO. Iya, paling untuk hal itu bisa dikonfirmasi ke dosen walinya dulu ya Kak ya. Untuk registrasinya bagaimana? Begitu. Oke, untuk dari jawaban dari tim prodinya sendiri diminta langsung tanya ke Teams ini sih. Jadi biar langsung ada jawabannya gitu. Hmm. Paling akan dibantu jawab oleh rekan saya ya untuk hal tersebut ya Kak ya. Halo Kak, oke untuk yang fast track ya dari S1 ke S2 ini registrasi sedang diproses oleh akademik dan preloadnya akan langsung dieksekusi langsung ke Igrasias. Jadi tidak perlu akses siramanya. Nah untuk registrasi mata kuliah yang belum ini sedang diproses ya Kak, jadi silahkan ditunggu terlebih dahulu untuk proses preloadnya. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, teman-teman bisa ke akademik ya atau dibantu oleh dosen walinya, seperti itu. Karena untuk proses registrasinya ini sudah tidak melalui sirama, karena siramanya sudah ditutup, seperti itu. Nah, ini kan sesi untuk aktivasi SSO ya, teman-teman sekalian. Nah, untuk registrasi MK-nya sedang diproses, jadi silahkan ditunggu saja terlebih dahulu. Seperti itu. Cukup ya teman-teman untuk sirama. Silahkan dilanjutkan terlebih dahulu untuk aktivasi SSO bagi yang belum aktivasi SSO. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Jadi gitu ya teman-teman untuk saat ini paling fokusnya ke aktivasi SSO terlebih dahulu seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rafli Budi. Halo Kak. Halo Kak,
Gini, mungkin pertanyaannya sama kayak yang kemarin, yang tadi-tadi, kasusnya pun saya juga sama, tapi dari wali dosen saya itu kemarin, oh ya, saya itu dari mahasiswa ekstensi di S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro. Jadi kasusnya sama kayak yang tadi yang ditanyain untuk registrasi matkul. Nah, kemarin tuh pas perwalian saya juga udah tanya ke wali dosen, ini gimana untuk apa? Untuk registrasi matkulnya. Nah, katanya wali dosen itu kita disuruh registrasi matkul lalu ngabarin ke wali dosennya. Nah, saya mau mastiin lagi, jadi ini udah matkul kita ini udah langsung ke regis, terus kita tanya ke wali dosen atau gimana? Iya, paling dikonfirmasi balik lagi ke dosen walinya Kak ya untuk registrasi. Oh, berarti oke, Atau berarti atau coba cek di status Igrasiasnya di menu registrasi itu statusnya udah bagaimana seperti itu. kalau di Igracia sih masih kosong sih. Saya udah Iya. cek juga. Ya, berarti ditunggu dulu ya Kak ya. Oh, oke, siap. Buat Oke. mastiin aja sih, takutnya ada miss atau nggak salah gitu dari sayanya. Oke, Ya, kalau makasih. oke. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya untuk Kak Rizky Ananda. Halo Kak. Halo Mbak, izin mau nanya. Iya, Itu kan kenapa? setup authenticator itu kalau by default petunjuknya itu kan pakai Microsoft Authenticator. Tapi tadi arahannya pakai Google Authenticator. Yang benar yang mana? Ya sebenarnya keduanya sama aja Kak. Tapi kakaknya Oke. udah terlanjur install yang Microsoft ya? Saya memang pakai Microsoft, soalnya dari Oh. license kantor juga Microsoft. Oh ya, Itu nggak apa? masalah kalau kayak gitu. Oh, bisa berarti ya. Bisa, ya. Oke. Thank you, Oke. Mbak. Iya. Oke, yang terakhir tadi ya dari Kak Dede Hilman, tadi ada yang mau ditanyakan? Udah selesai Mbak, barusan Mbak. Oh udah. Oh ya, tinggal nanti, kalau yang Igracias sama ya passwordnya dengan yang SEO awal ya? Iya betul, di Gracias pakai password yang sama, username yang sama. Kalau yang di Igracias ini nggak pakai alamat email ya, cuma username doang ya? Iya betul, betul sekali. Iya. Oke, lanjut Mbak. Oke. Oke, saat ini kita lanjut ya untuk ke satu framework. Ini merupakan tampilan homepage-nya satu framework ya, jadi teman-teman bisa mengeksplor dahulu kalau mau. Ada menu-menunya, ada LMS, ada Igrasias, ada Microsoft 365, ada OpenLib juga, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini ada layanan Igrasias ya dari teman-teman. Merupakan portal akademik dan non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Nah, untuk aksesnya itu teman-teman kembali lagi ke portal 1 atau kunjungin alamat website igrasias.telkomuniversity.ac.id. Nah, di sini teman-teman akan tampil ya halaman awal Igrasias. Ketika ingin login, klik login. Lalu nanti teman-teman akan pilih yang bagian yang mahasiswa, lalu masukin username-nya saja tanpa domain, lalu masukin password SSO-nya. Nah, jika berhasil login, maka akan masuk ke halaman berikut ya teman-teman. Kalau misalnya ingin mengekspor terlebih dahulu, boleh. Misalnya mau melihat nilai-nilai, mau lihat mata kuliah, seperti itu bisa melihat di Igrasiasnya teman-teman. Nah, di sini untuk Igrasias juga perlu ya teman-teman untuk mengaktifkan apps out-nya. Untuk mengaktifkannya itu teman-teman silahkan ke menu akun, lalu ke pengaturan out, lalu apps out setting. Jadi untuk autentikator ini ada dua ya teman-teman. Untuk yang ke Microsoft tadi sama yang untuk ke Igrasias. Jadi untuk aplikasi Google Authenticator-nya itu akan ada dua kode out-nya. Oke. Lalu jika sudah ke menu out setting, teman-teman akan diminta untuk klik generate ya.
untuk klik generate, lalu scan QR code-nya dari aplikasi Google Authenticator. Lalu jika sudah di-scan, teman-teman akan langsung muncul kodenya. Lalu dimasukin di langkah 4, masukin token apps out, lalu silahkan klik di sini. Lalu nanti akan ada notifikasi autentikator berhasil, lalu kalian bisa coba logout, lalu login di Grasiasnya, dan tampilannya akan berubah. Jadi ketika login ulang itu akan muncul tampilan memasukkan toggle out. Nah, kalian bisa memasukkan kode di out-nya itu pada kolom toggle out. Dan perlu diinformasikan juga untuk kode autentikator ini, itu akan berganti secara real time setiap 30 detik. Jadi kodenya akan terus terupdate setiap kalian login, seperti itu. Oke, untuk Igrasias, saya akan panggil ya untuk sesi tanya jawab. Yang pertama dari Kak Fadlan Yusufa. Halo Kak. Mbak, Mm, saya dari maba Telkom ya, baru masuk. Iya. Ini saya udah bikin SSO, terus udah login Igrasiasnya. Terus tadi kata mbaknya kan kalau mau ambil mata kuliah tuh bisa langsung ke Igrasiasnya ya. Iya betul, di menu registrasi. Ya. Cuma di Igrasias saya tuh katanya registrasinya belum selesai, Mbak. Itu gimana ya, Mbak? Iya Kak, Anda sekali belum lagi. selesai. Sekali lagi ya, untuk registrasi mata kuliah itu tuh selanjutnya bisa dikonfirmasi ke dosen wali atau ke akademik dahulu, Kak. Seperti itu. Kebetulan sih saya belum ikutan PKKMB ya, Mbak. Jadi belum bertemu sama dosen walinya atau Ya, untuk kontak dosen wali bisa juga ditanyakan ke akademik ya, Kak ya, ke akademik fakultasnya, seperti itu. terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Selanjutnya untuk Kak Sulastri. Halo, Kak. Pikirannya tuh agak aneh ya. Ini karena saya pakai user mTeams-nya yang lain ya, tabrakan gitu. Enggak, Jadi Kak. saya tuh tampilannya kayak mana ya? Ada di chat sih. Saya tadi udah capture. Ini apa tadi arahannya suruh ganti web browser, udah saya ganti, tampilannya masih sama. Terus tanyain ada akun Gmail yang terregistrasi nggak? Saya nggak tahu sih cara ngapus otomatis Gmail yang terregister di laptop saya. Apa Gmailnya atau Microsoft-nya ya? Ya itu karena bentrok, Kak, Harus antara ganti. akun Gmail dan Microsoft-nya. Paling coba di logout dulu aja akun Gmail-nya, atau bisa dicoba di browser yang baru, atau di incognito, seperti itu. Iya, browser baru sih sama sih. Oke deh, coba paling. saya, berarti bentrok ya. Oke, saya coba. Makasih. Ya, oke. Dilanjut ya untuk Kak Muhammad Rofi Jamil. Halo, Kak. Halo Mbak, selamat siang Mbak. Mbak, pertanyaannya siang. sudah saya tuliskan di chat Mbak. Oh, yang soal apa terbaru ya? Mbak. Ya Mbak, jadi saya sudah ready Mbak untuk pembuatan akun SSO sudah bisa. Tapi ketika coba buka Igrasias dari tadi Mbak, dan sudah saya coba di beberapa akun Safari tetap belum bisa masuk Mbak. Oke, berarti di Grasiasnya masih belum bisa login ya? Iya, belum bisa Kalau login. untuk pengisian username-nya udah benar? Kecil semua dan tanpa domain? Iya, udah sesuai Mbak. Udah sesuaikan. Tadi coba salah tuh langsung ada peringatan salah Mbak. Nah, tapi pas saya bikin sesuai itu langsung muncul kayak kedipan putih, udah kembali lagi ke ke halaman utamanya Mbak. Oh, ke direct terus ya? Gimana Paling Mbak barangnya? Paling dicoba pastikan dulu juga passwordnya ya. Terus kalaupun misalnya masih belum bisa, paling dicoba isi kendala di form SSO yang sudah kami sediakan ya, untuk dicek dulu. Baik, Bisanya bagaimana? Seperti itu. Siap. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke Kak Indira Alivia.
Iya, Kak. Mohon maaf saya izin bertanya. Ya. Jadi seperti ini, Kak, saya kan sudah berhasil membuat akun SSO. Lah katanya kan kalau mau melihat mata kuliah, di aplikasi Sirama, Kak. Nah, ini kan katanya udah ditutup ya, Kak. Lah itu kan harus tanya ke dosen walinya. Nah, cara mengetahui maksudnya siapa dosen walinya itu dari mana ya, Kak? Mohon maaf Oke, izin. kalau untuk kontak dosen wali bisa ditanyakan ke layanan akademiknya aja ya, Kak, akademik fakultasnya. Kalau layanan akademik fakultasnya itu maksudnya di SSC ya, Kak? Bukan di akademik fakultasnya, Kak. Kakaknya dari Surabaya ya? Iya, betul. Saya di Telkom Surabaya soalnya, Kak. Oke, paling coba ke SSC-nya dulu aja, Kak. Oh ya, siap-siap. Ya, Dan kalau mau terima kasih. tahu nama dosen walinya bisa lihat di ini sih, Kak, di halaman Igrasiasnya. Ada di profilnya itu ada nama dosen wali. Oh, tapi ada kontaknya juga ya, Kak? Nah, kalau kontaknya itu nggak ada. Kalau kontaknya bisa ditanyakan ke akademik sana. Seperti itu. Oh, iya ya, siap-siap. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya untuk Kak Ananta Putih Maharani. Halo, Kak. Halo, Iya. saya kan tadi mau ini ya, mau login di Microsoft Word-nya. Terus tadi tuh nggak, kan udah itu login. Nah, terus tuh nggak ada yang peringatan itu loh, Kak, yang pastikan kontak allow my organization to manage my device gitu. Terus takutnya kecentang, Kak. Lah, cara itunya lihatnya tuh di mana? Oh, berarti kakaknya udah ini ya mulai akses ke Microsoft 365 gitu ya? Tapi Gitu. Gracias dan Telly satunya udah bisa login. Udah bisa, Oh. cuman nggak ada yang itu, Kak, yang allow my organization-nya. Ya, paling untuk yang sesi itu nanti akan dilanjutkan ya untuk sesi selanjutnya setelah ini. Oke. Ada caranya kok. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang terakhir, Kak Dede Hilman, ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak, sorry saya nanya. Tadi kan saya udah sampai yang sebelum slide 365 itu ya? Punten Mbak, naik ke atas sebentar Mbak. Slide-nya Mbak Sarahnya. Ke bawah lagi Mbak. Yang mana? Yang minta ini Mbak. Sorry Mbak. Terus. Autentikator ya? Enggak Mbak, itu terlalu jauh. Tadi Mbak di atas, satu slide di atas yang tadi terakhir itu. Yang slide terus Mbak. Sorry Mbak. Pengaturan out setting-nya. Ya ini Mbak, saya udah masuk ke sini ya. Udah masuk ke sini Mbak, cuma yang wajib diisi itu ngisi terus tapi kenapa nggak pernah berhasil ya? Gimana? Saya ngisi yang ini, yang wajib diisi itu, tulisan ini wajib diisi kan? Iya, kodenya diisi. Ya saya ngisi kan itu rubah per 30 detik ya? Tapi kok nggak berhasil terus ya? Saya ngisi Untuk set di jam dan laptop, jam laptop dan di HP-nya udah sama belum ya? Sama, saya pakai Apple sama pakai Mac sih. Kalau scan-nya pakai aplikasi apa? Google Authenticator? Iya pakai aplikasi Google Authenticator. Langsung muncul nomornya kok. Tapi nggak berhasil terus ya, kenapa ya? Kalau kodenya udah benar belum, Pak? Udah terlalu benar terus, makanya kok aneh kok nggak bisa ya. Saya udah mencoba hampir 10 kali tapi nggak berhasil terus. Oke, kalau untuk panduan bisa dicoba cek di chat ya, Pak ya? Bisa dicek dulu. Sudah Iya, dikirimkan udah sih, via ini chat ya? fitur app Anda udah telah aktif, mau tidak melakukan penghapusan apps di HP Anda, dengan akan diperlukan untuk mendapatkan token login Igrasias. Kayak itu terus jawabannya. Oh itu memang udah selesai. Kalau Oh, udah misalnya udah ada, selesai. ya Oke. udah selesai. Berarti habis itu kembali ke atas ya? Iya, dicoba login ulang lagi aja. Oke. Iya. Itu udah berhasil ya? Iya, Berarti betul udah berhasil. Iya. Kemana nih Mbak? Keluar atau gimana? Coba di logout dulu Igrasiasnya kalau mau coba login ulang, terus nanti ada muncul Logoutnya di mana ya? diinputkan. Keluar aja gitu ya? Iya, keluar aja. Terus login lagi mahasiswa ya? Iya. Bentar Mbak. Aman?
Sudah aman? Bentar, Mbak. Oh, ada send token di Gracias sih. Ini Iya, nggak? di toggle out-nya ada. Gimana? Ada muncul toggle out. Di ini ya? Tombol. Ya, apps ads ya? Atau Iya, yang apps out. oke, Mbak. Terus saya coba sorry Mbak. Submit udah. Udah mau muncul baru Mbak ya? Iya, udah bisa login. Udah bisa login. Oke, udah aman berarti, Pak. Sekarang kemana lagi nih? Ya, untuk selanjutnya nanti ada layanan lainnya yang akan kita jelaskan ya, Pak ya. Jadi tunggu dulu. Sampai situ. Sudah aman kalau misalnya udah seperti itu, sudah aman nih Gracias-nya. Oke. Tapi kalau misalkan notifnya lewat WA bisa nantinya ya? Atau perlu yang pakai itu aja? Microsoft Authentic aja? Hanya menggunakan autentikator sih, Pak. Nggak bisa menggunakan Oke, WA oke. kalau untuk mahasiswa. Iya, iya. Berarti Iya. udah aman kali gitu. Makasih Mbak. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Kita lanjut ya untuk ke layanan selanjutnya nih Microsoft 365 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bara. Untuk Mas Bara dipersilakan. Pak izin saya boleh nanya terlebih dahulu nggak Mbak sebelum dilanjutkan? Di raise hand dulu saja, nanti akan dipanggil ya sesuai dengan urutan raise hand-nya. Gitu. Baik Mbak. Ya. Mbak, sorry banget ini. Untuk tata cara yang hari ini Baik, izinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, untuk kakak-kakak maba yang nanti ingin bertanya bisa dilakukan raise hand terlebih dahulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab sesuai urutan raise hand ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi Microsoft 365. Baik, untuk Microsoft 365 merupakan layanan Microsoft yang didapatkan selama menjadi mahasiswa Telkom University. Jadi untuk layanan itu tuh nanti teman-teman mahasiswa baru bisa memanfaatkannya selama perkuliahan ya. Jadi untuk aksesnya baik, untuk aksesnya melalui office.com. Nanti teman-teman bisa klik sign in yang ada di kolom warna ungu di tengah. Lalu jika udah klik sign in, teman-teman bisa langsung masukkan username SSO, ditambahkan domain @student.telkomuniversity.ac.id. Nah, dan jangan lupa dimasukkan passwordnya sama dengan teman-teman ketika aktivasi SSO. Mohon diperhatikan juga teman-temannya untuk inputan username itu alamat emailnya ya. Jadi username teman-teman ditambahkan domain @student.telkomuniversity.ac.id dan masukkan password SSO-nya ketika teman-teman aktivasi SSO sebelumnya. Lanjut. Nah, nanti kan ada ini ya, masukkan kode autentikator. Nah, kodenya itu diambil dari teman-teman ketika aktivasi autentikator sebelumnya melalui Telio 1. Nah, tinggal teman-teman masukkan kode token 6 digit, diinputkan, lalu nanti teman-teman bisa klik verify. Jika sudah, nah ini untuk tampilan dari aplikasi Microsoft 365. Di sini ada beberapa fitur teman-teman bisa gunakan. Nanti teman-teman bisa milih yang di pojok kiri atas yang ada titik-titik di sebelah icon Telkom University. Nanti diklik aja, ada beberapa fitur yang bisa digunakan gitu. Seperti di layar MS Teams tersebut ada Outlook, OneDrive, Word, Excel, dan lain-lain. Nah, lanjut untuk mengakses email, teman-teman nantinya bisa akses melalui Microsoft Outlook ya. Seperti di layar nanti dan tidak menggunakan Gmail seperti itu. Jadi aksesnya menggunakan Microsoft Outlook.
Nah, boleh dibantu teman-teman untuk nge-scan panduan instalasi Microsoft Office 365-nya, yang sebelah kiri buat Microsoft Windows, yang di sebelah kanan untuk pengguna macOS. Lanjut, untuk instalasi Microsoft Office 365-nya, teman-teman bisa unduh di halaman beranda yang sebelumnya, ada di sebelah kanan, tinggal dipilih klik Install Office. Nah, setelah diklik Install Office ada muncul nanti pop-up notifikasi untuk menyimpan instalasi tersebut. Jadi ketika teman-teman mendownload install Office 365-nya, nanti ada muncul notifikasi download, lalu diklik Save File. Setelah diklik Save File, nanti teman-teman bisa langsung membuka salah satu aplikasi Microsoft. Jadi untuk di layar ini yang dibuka adalah Microsoft Word. Nanti bisa pilih di kanan pojok atas, pilih Sign In. Lalu masukkan username seperti biasa, alamat email yang ditambahkan domain @student.telkomuniversity.ac.id, dan juga passwordnya sama dengan password aktivasi SSO sebelumnya. Nah, mohon sebagai perhatian juga jika teman-teman menginstal aplikasi Office 365-nya, itu perlu diperhatikan juga ketika allow my organization to manage my device. Jadi ketika teman-teman install Office 365-nya itu nanti device teman-teman akan di-manage oleh pihak Microsoft. Jadi mohon tidak dicentang. Untuk yang di bagian kiri atas, pastikan tidak dicentang allow my organization to manage my device. Jika sudah tidak dicentang, bisa diklik OK. Nah, untuk dampaknya ketika teman-teman nantinya tidak sengaja tidak memperhatikan checklist allow my organization, nanti teman-teman bisa kehilangan akses modifikasi data. Jadi ada beberapa data yang ntar di laptop teman-teman tidak bisa diakses karena ketidaksengajaan ke checklist allow my organization. Nah, untuk panduan penanganannya teman-teman bisa scan ya di layar sharing screen ini di MS Teams. Lanjut. Nah, untuk penanganan ketika allow manage to organization, bisa teman-teman klik di menu profile, lalu change account settings. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya di bagian account, nanti di sebelah kanan itu ada pilihan beberapa menu, nanti teman-teman bisa pilih yang access work and school. Lanjut, nah di sini kan ada muncul tampilannya teman-teman, nanti teman-teman bisa disesuaikan saja untuk jika akun Microsoft 365 teman-teman sudah ada di layar tersebut, bisa nanti dipilih aja, diklik di sebelah kanan, nanti muncul drop down, lalu klik disconnect, seperti itu. Nah, baik, lanjut untuk aplikasi MyTeli Mobile, ini perlu juga. Jadi aplikasi MyTeli Mobile itu adalah aplikasi mobile untuk menunjang kegiatan belajar atau mengajar di Telkom University. Untuk download aplikasinya, teman-teman bisa scan di layar. Untuk pengguna iOS bisa di sebelah kiri download di App Store, dan untuk pengguna Android bisa download di Google Play. Lanjut, nah ini tampilan MyTeli ya teman-teman ya. Jadi untuk tampilan loginnya bisa teman-teman lihat. Nanti ketika sudah install aplikasi MyTeli bisa diklik icon masuk di sebelah kanan atas. Jika sudah klik icon masuk, bisa masukkan username SSO-nya, dibantu huruf kecil semua ya. Jadi untuk username SSO-nya huruf kecil semua, lalu dimasukkan password SSO-nya. Jika sudah, bisa diklik masuk. Nah, begini untuk tampilan aplikasi MyTeli-nya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat jadwal atau nilai pada aplikasi MyTeli seperti tertera pada sharing screen. Lanjut. Oke, baik. Sebelum lanjut ke materi WiFi Teleconnect, boleh saya buka sesi pertanyaan? Mungkin 5 orang. Oh, ini dia. Baik, dari pertama itu Mas Cecep Abu Bakar ada?
Halo Kak Cecep, ada suaranya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya ke Kak Darmawansyah, ada suaranya? Permisi Kak, Boleh. Gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan? izin nanya soal materi sebelumnya itu Igrasias boleh Kak? Boleh. Gimana? Kan saya udah login di Igrasias tuh Kak, terus mau lihat jadwal mata kuliahnya gitu, udah bisa Kak? Atau harus regis dulu atau gimana Kak? Untuk melihat jadwal mata kuliah di registrasi ya? Ya, tapi kan di sini tertulis Anda belum menyelesaikan proses registrasi gitu Kak. Proses registrasi yang selesai itu kira-kira apa Kak? Untuk proses registrasi nanti kakak bisa konfirmasi ke dosen walinya atau ke kaprodinya ya. Oh gitu ya Kak, oke deh. Makasih Kak. Iya Kak, sama-sama. Baik, lanjut untuk Kak Bagas Wijaya. Ada yang mau ditanyakan Kak? Tadi di tahap kan baru selesai tahap pembuatan akun Microsoft 365-nya. Itu langkah selanjutnya kan ke Igrasias ya Kak. Oh iya, kenapa Kak Igrasiasnya? Setelah itu gimana Kak? Sudah sampai di tahap itu terus? Kakaknya udah sampai tahap di mana? Di Iya, Igrasias? sudah login. Oke, sudah login. Kakaknya mau autentikator? Autentikator. Iya, mau aktifkan aplikasi autentikatornya? Iya. Itu di mana ya Kak? Untuk panduannya nanti dibantu rekan kami ya Kak ya, untuk cara aktifkan autentikator Igrasiasnya di kolom chat ya. Ada kok, nanti kakak tinggal ikutin aja. Oke, baik. Baik Kak, untuk lanjut Kak Ananta Putih Maharani, ada mau ditanyakan Kak? Oke, mohon izin Kak. Tadi Boleh. saya kan udah bertanya ya tentang yang Microsoft Word. Jadi saya tuh udah login ke Microsoft Word-nya. Nah, terus di bagian perhatian Kak, nah itu. Nah, pas udah login, saya tuh nggak ada tampilan seperti itu Kak. Nah, takutnya itu kecentang. Cara melihatnya tuh di mana Kak? Oh, kalau emang nggak ada tombol centang untuk alumni organization-nya, udah ke klik belum Kak atau belum? Oh, nggak Nggak ada. ada tampilannya soalnya. Oh, kalau nggak ada Kakak bisa langsung ke ini aja Kak, di bagian setting Windows-nya, coba dilihat. Nah, itu nanti kan ada beberapa menu ya, ada sistem, Bluetooth device, nah pilih yang account. Berarti nah, dari awal lagi? dari awal lagi. Oh, berarti istilahnya ini ke-reset lagi ya? Bukan di reset sih Kak, lebih ke disconnect dulu aja. Di Oh bagian gitu, account. berarti saya mulai dari awalnya dari apa nih? Dari awalnya ketika masuk ke Word-nya aja. Oh, oke. Tapi di disconnect dulu, tapi di bagian sini Kak. Nah, di share screen-nya Kakak bisa lihat, nanti pilih change account setting. Lanjut, nah itu kan di bagian kiri ada akun ya Kak ya. Iya. Nah, di kanan tuh ada pilihan menu akses forward and scroll. Oke. Nah, oke, kalau udah, nah di sini kan ada tampilan nih Kak, akun Microsoft 365-nya. Nanti Kakak klik kanan yang sebelah kanan ini, yang anak panah kecil ini, nanti klik disconnect aja. Oh, berarti nanti disconnect langsung login lagi kayak pertama gitu? Iya, login nanti pilih yang no assign apply Kak, jangan klik OK. Oke. Terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Baik, lanjut ke Kak Agustino Saputra. Baik Kak, saya kan sudah berada di MyTelU. Untuk Iya. login ke MyTelU-nya Kak, udah benar semua ini Kak, tapi ketika login, username salah sama password salah. Untuk inputan username gimana Kak? Huruf kecil semua. Huruf kecil semua, nggak tanpa student ya? Nggak tanpa student.
Kalau login Iglesiasnya bisa nggak, Kak? Bisa Iglesiasnya, Pak. Kalau passwordnya udah bisa dipastiin belum, Kak? Udah dipastiin benar ini ya. Tadi kan Udah dipastiin. Kalau notifikasi yang muncul apa Kak, ketika login Metelu-nya? username atau password yang Anda masukkan salah. Boleh diisi ini Kak, di chat WhatsApp kendalanya aja Kak, nanti di akhir ada kontak kita. Oke, siap-siap, Pak. Oke, terima kasih ya. Atau boleh ke kolom chat Microsoft Teams juga boleh Kak. Iya. Dan lampirkan screenshot-nya juga ya Kak ya. Yang di bawah Iya, itu. iya. Baik. Baik, lanjut untuk kita lanjutin ya materi selanjutnya yaitu WiFi Telio Connect. Baik, untuk WiFi Telio Connect. Jadi ini adalah salah satu fasilitas internet gratis dari Telkom University. Nantinya teman-teman bisa gunakan selama perkuliahan di kawasan Telkom University. Lanjut, jika untuk menggunakan jaringan WiFi Teleconnect tersebut, teman-teman bisa pilih nanti WiFi-nya yang Teleconnect. Lalu nanti ada inputan username dan password. Nah, untuk username-nya bisa diinputkan huruf kecil semua tanpa student.telkomuniversity.ac.id. Nah, passwordnya juga sama ketika teman-teman aktivasi SSO. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, ini untuk panduan lengkap ya tentang perihal Teleconnect, teman-teman bisa scan nantinya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu Azure DevTools. Nah, untuk Azure DevTools ini adalah aplikasi yang berisi produk-produk berlisensi dari Microsoft. Nah, nantinya jika teman-teman membutuhkan beberapa aplikasi yang berlisensi untuk sebagai penunjang perkuliahan, bisa mengikuti atau lihat di bagian Azure DevTools. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa akses melalui Azure for education.microsoft.com/devtools. Nah, teman-teman bisa akses di bagian Azure for education.microsoft.com/devtools. Nanti bisa klik sign in. Nah, untuk inputannya juga sama ya seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk inputannya username teman-teman ditambahkan domain @student.telkomuniversity.ac.id dan passwordnya juga sama ketika teman-teman aktivasi SSO sebelumnya. Jika sudah, bisa diklik sign in. Nah, ini bisa diperhatikan juga teman-temannya untuk verifikasinya ada beberapa yang harus diisi. Pertama, country code-nya bisa dipilih Indonesia. Lalu jika untuk phone number-nya bisa diawali dengan angka 8 ya teman-teman ya, bukan 0 tapi 8. Diisi nomor HP-nya, jika sudah teman-teman bisa pilih opsinya antara text me atau call me. Kalau teman-teman misalnya pilih text me nanti akan dikirimkan via SMS, jika call me nanti akan ditelepon. Lalu jika sudah mendapat kodenya bisa dimasukkan ke kolom verification code, lalu diklik verify code. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, jika sudah melakukan verifikasi nomor HP, ada beberapa aplikasi berlisensi dari Microsoft di bagian menu software. Teman-teman bisa nanti ekspor aplikasi yang dibutuhkan sebagai penunjang perkuliahan teman-teman seperti itu. Lanjut, nah ini untuk panduan lengkap Microsoft Azure teman-teman ya. Bisa teman-teman scan jika ingin melihat informasi lebih lengkapnya soal Microsoft Azure. Baik, lanjut ke layanan selanjutnya, etiket putih. Nah, jadi untuk aplikasi etiket putih itu adalah aplikasi yang digunakan untuk pelaporan kendala dan permintaan terkait layanan putih. Jadi, semisal teman-teman ada permintaan atau kendala selama perkuliahan dari akademik maupun non-akademik, bisa input ke etiket putih seperti itu. Nah, lanjut untuk aksesnya seperti apa? Seperti biasa teman-teman ya, aksesnya melalui satu.telkomuniversity.ac.id. Lalu teman-teman bisa klik connect with Microsoft 365.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di menunya ada pilihan etiket putih. Nanti teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, untuk tampilan etiketingnya seperti ini teman-teman ya. Ada 4 menu, yaitu ada menu beranda, menu tiket baru, menu tiket saya, dan tiket selesai. Lanjut untuk menu tiket baru, di sini teman-teman bisa isi kendala yang teman-teman keluhkan ataupun bisa permintaan ya. Untuk lainnya kalau misalnya bingung bisa dikosongkan saja, lalu bisa diisi bagian deskripsi tiketnya terkait keluhan atau permintaan teman-teman. Jika ada lampiran pendukung atau foto atau file bisa dilampirkan di bagian choose file ya teman-teman ya, di bawah kiri. Jika sudah bisa diklik simpan. Nah, ini untuk tampilan tiket saya. Jadi ketika teman-teman input tiketnya, nanti teman-teman bisa memantau progres tiketnya jalan seberapa prosesnya gitu. Jadi jika sudah lanjut. Nah, untuk informasi status tiketnya bisa teman-teman lihat ada 7 status. Jadi yang pertama itu ada assign. Jadi tiket assign itulah sudah ditugaskan kepada eksekutor dan akan segera dikerjakan. Lalu nomor 2 untuk tiket in progress, tiket sudah mulai dikerjakan. Untuk resolve, tiket sudah selesai dikerjakan dan tim IT Service Desk akan melakukan konfirmasi via WhatsApp atau chat. Untuk konfirmasi, tiket sudah dikonfirmasi oleh tim IT Service Desk. Lalu untuk status on hold, itu tiket ditunda untuk alasan tertentu. Alasan penundaan akan dikirimkan via WhatsApp. Lalu untuk reopen, tiket yang sebelumnya ditunda sudah dibuka kembali dan siap untuk ditugaskan. Lalu terakhir untuk status close, tiket sudah ditutup dan pengerjaan tiket sudah selesai sepenuhnya. Nah, jika tiket sudah selesai, nanti teman-teman bisa lihat di bagian detail, lalu tunjukkan obrolan untuk melihat respon tiket ya. Gitu. Lanjut, jika sudah melihat respon tiket, teman-teman bisa bantu kami untuk mengisi rating dan review sebuah pengerjaan tiket ini. Jadi jangan lupa ketika teman-teman untuk masukkan rating dan review nilai. Nah, lanjut kita ada informasi tambahan untuk keamanan data. Diimbau untuk teman-teman juga menjaga keamanan data pribadi maupun akademik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, prioritas 3 juga selalu aktifkan multifaktor authentication. Jangan lupa untuk selalu mengunci perangkat teman-teman, lalu matikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan. Selalu melakukan backup data secara berkala dan simpan pada penyimpanan yang disediakan instansi. Lalu tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah. Lalu hindari penggunaan perangkat publik, terutama untuk aplikasi sensitif, akun pribadi atau perbankan misalnya. Lalu teman-teman juga bisa menjaga keamanan data instansi, matikan GPS jika tidak digunakan. Mohon selalu berhati-hati dengan phishing dan scam di media sosial, WhatsApp, email, SMS. Dan terakhir, ingat segera menghubungi pihak kampus untuk pertolongan kehilangan. Nah, mungkin untuk sesi materi aktivasi SSO kali ini, teman-teman bisa kontak kami jika ada kendala. Untuk WhatsApp ada, Instagram, YouTube, dan websitenya. Dan bagi teman-teman ingin ke tempat kami bisa langsung ke Gedung Panambule lantai 1. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Diah dan Mas Bara yang sudah menyampaikan materi sosialisasi, user education SSO, dan layanan TI. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang bila masih ada yang bingung atau kurang jelas, silahkan bisa raise hand ya untuk
mau bertanya secara langsung gitu. Oke, izin saya panggil dari urutan pertama raise hand saat ini. Ada dari Kak Dede Hilman. Halo Kak Dede Hilman. Iya. Halo Kak Dede. Atau sudah ya? Kalau sudah izin dilanjut ke Kak Abdullah. Kak Abdullah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke, open mic. Halo Kak, Halo. gimana Kak? Suaranya belum masuk. Masih belum ada Kak, kebetulan. Oke, mungkin sepertinya lagi ada kendala ya di mic device kakaknya. Boleh dibantu disampaikan aja di kolom chat ya. Nanti dibantu balas lagi sama teman-teman yang lain. Oke, izin dilanjut ke Kak Indira Alivia Fernanda. Halo Kak Indira. Halo Kak, permisi saya mohon maaf ingin bertanya. Gimana Kak? Kak, saya mengalami kendala pada Microsoft Authenticator, yakni saya tidak bisa melanjutkan ke berikutnya, Kak. Oke, kakaknya berarti ini kalau udah buka laptopnya buat munculin scan QR-nya? Menggunakan ini, Kak, HP. Satu device? Betul. Oke, nah kalau buat aktivasi ini itu nggak bisa pakai satu device, Kak. Jadi, silahkan dipersiapkan 2 device. Yang pertama, device pertama ini disarankan laptop atau PC. Karena device ini akan digunakan untuk munculin QR code-nya. Kalau kakaknya buka web 1 atau web office-nya pakai HP, ini nggak akan muncul QR code-nya. Jadi silahkan dibuka web 1-nya untuk munculin QR code itu pakai laptop atau PC. Dan HP-nya nanti digunakan untuk scan-nya, gitu. Oh ya, siap-siap. Terima kasih, Kak. Gitu. Oke, sama-sama, Kak. Oke, kita lanjutkan ke Kak Tio Maria Anggita. Halo, Kak Tio. Dari Kak Tio, ada yang mau ditanyakan? Permisi, Kak. Saya mau bertanya. Iya. Saya udah bagi bagian di MyTelU. Microsoft MyTelU. Dan saya memasukkan nama penggunanya nggak terdeteksi, Kak. Di MyTelU Mobile ya? Iya. Microsoft, Kak. Oh, Microsoft. Oke, kalau berarti ini kakaknya berhenti di login username-nya? Iya, Kak. Oke, untuk yang dimasukkannya sudah emailnya, Kak, bukan username. Kalau untuk login Microsoft, dia loginnya pakai email. Yang mana email ini kombinasi dari username ditambah dengan domain @student.telkomuniversity.ac.id. Gitu. Oh, begitu ya, Kak. Ya, misalkan username kakaknya Tio Maria gitu ya. Jadi login Microsoft-nya itu tiomaria@student.telkomuniversity.ac.id. Gitu, Kak. Tapi saya bikin itu tadi, Kak, nggak ketemu. Nggak ketemu. Udah masukinnya pakai domain, Kak? Iya, Kak. Oke, loginnya ini ke web office.com. Iya, Kak. Oke, nanti boleh dicoba disesuaikan dulu. Pastikan untuk username-nya udah benar sesuai dengan yang muncul pada saat aktivasi SSO. Kalau emang sudah sesuai, nanti boleh dicoba di-drop, Kak, untuk halaman yang muncul di via chat Teams ya. Nanti kita bantu cek. Oke. Izin dilanjut ke Kak Marcelino Stefanus. Halo, Kak Marcelino. Selamat siang, Kak. Iya, siang, Kak. Saya ingin mau menanyakan tentang Authenty ini yang di iGracias, Kak. Iya. Ini kan sudah ada keluar scan QR code-nya.
Saya kan pakai Microsoft Authenticator-nya. Ya. Di sini saya coba scan. Bentar, Kak. Nah, di Microsoft 365-nya ini disuruh untuk scan manual, Kak. Scan manual. Kakaknya itu berhasil masuk ke kamera autentikatornya nggak? Sudah, Kak, tapi tidak bisa membeli untuk screenshot scan-nya gitu loh, Kak. Oke, berarti kalau untuk di laptopnya ini, kakaknya udah munculin QR code di Igresias kan ya? Iya, sudah, Kak. Enggak, Nah, saya pakai device handphone lain, Kak. Ya, nggak apa-apa. Tapi udah muncul QR-nya kan ya? Sudah muncul, Kak. Nah, buat yang di device satu lagi, yang dibuat scan-nya, dicoba dikeluarin, di-close dulu aplikasinya, terus buka lagi. Nanti kakaknya pilihnya untuk scan-nya itu ada icon tambah atau plus di bagian atas. Nanti pilih yang itu, terus nanti pilih akun lainnya aja. Oke, Kak. Nah, nanti pas di akun lainnya, nanti dicoba scan pakai menu itu. Berarti ini selesai nge-scan sudah ada token apps-nya ya, Kak ya? Iya, betul. Nanti akan muncul, namanya juga akan muncul Igresias sih. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, teman-teman, mungkin kita batasi sampai jam 15.35 ya untuk sesi tanya jawabnya. Dilanjut ke Kak Nadim Sulin. Halo, Kak Nadim. Halo, ada suaranya nggak? Ada, Kak. Ada, Kak. Kak, mohon maaf mau nanya, ini kan saya kan udah selesai semua nih bikin akun SSO, Igresias, MyTalio ini segala macam. Tapi yang belum ini kan saya kan registrasi MK mahasiswa ini nih, yang belum, Kak. Nah, cara menghubungi apa sih namanya dosen walinya itu gimana ya, Kak ya? Karena lewat di Igresias saya keterangannya masih apa namanya, belum ada registrasi mata kuliah gitu. Itu cara ini gimana ya registrasinya? Jadi, untuk teman-teman mahasiswa baru, yang ekstensi maupun yang reguler, untuk saat ini kemungkinan masih proses preload ya. Jadi untuk misalkan jadwalnya belum muncul, pada di menu registrasinya ini belum masa registrasi, atau ada keterangan lainnya yang menandakan teman-teman belum registrasi, ini bisa ditunggu dulu, karena emang masih proses preload MK-nya. Kalau mau menghubungi dosen wali untuk konfirmasi terkait hal ini, bisa dicoba dikontak dulu ke admin LAK-nya. Dan untuk mengetahui dosen walinya siapa, silahkan nanti di bagian sidebar Igresiasnya, di bawah foto profil ada tulisan mahasiswa, diklik dulu. Nanti di situ ada kode dosen walinya sama nama dosen walinya. Lalu silahkan nanti kontak ke admin LAK-nya untuk mengetahui kontak dosen wali. Gitu. Untuk kontak LAK-nya itu sudah kita share di kolom chat tadi. Gitu, Kak. Sama apa lagi ya tadi ya? Ini berarti kalau misal ini registrasi kan di sini saya belum ya, berarti maksudnya masih bisa kan gitu? Masih bisa. Masih Nggak bisa usah kan? khawatir Iya, nanti saya karena takut akan juga preload sih. MK-nya gitu. Iya, baik. Makasih, Kak. Iya, sama-sama, Kak. Jadi buat preload ini ya kalau untuk maba, jadi dia itu udah disetkan ya MK-nya. Jadi nggak usah khawatir buat yang nanti saya belum regis Kak gitu. Apakah bisa mengikuti kuliah? Bisa ya teman-teman. Oke, izin dilanjut ke Kak Muhammad Nur Rafdin Yalid. Halo Kak Rafdin. Halo Kak, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, izin kita lanjut ke Kak Marcelindo. Oke, selamat sore, Kak. Sore, Kak. Kak, saya izin mau menanyakan tentang aplikasi MyTalio Mobile-nya. Nah, kan saya sudah bisa login ke Igresias sama Telio 1 itu. Iya. Tapi untuk di login ke aplikasi MyTalio-nya, username password salahkah itu gimana ya, Kak? Kalau login ke MyTalio-nya pakai username atau email, Kak? Memakai username yang sesuai dengan Igresias, Kak. Sama dengan Igresias tanpa domain ya berarti? Iya.
Oke, dicoba dulu. Kalau untuk aplikasi MyTelU, yang pertama pastikan untuk login menggunakan username dan password yang sesuai tadi pada saat pembuatan SSO. Dan juga untuk username mohon untuk huruf kecil semua. Jika masih nggak bisa, nanti dicoba untuk clear cache aplikasinya dulu atau dicoba uninstall terlebih dahulu. Jika masih tidak bisa, nanti boleh dicoba isi form kendala aja. Gitu, Kak. Tapi Kak, saya sudah mengikuti yang cara di file kalau nggak salah itu disuruh yang klik mengubah password dulu, habis itu masukin password baru, tetap sama nggak bisa Kak? Oke, kalau untuk perubahan passwordnya ini berhasil. Berhasil perubahan passwordnya Kak? Oke, kalau gitu dicoba untuk yang tadi Kak, dicoba clear cache aplikasinya dulu atau install ulang dulu aja. Oke, baik terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Oke, teman-teman, udah jam 15.35, izin kita akhiri dulu ya untuk tanya jawabnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penutupan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian karena sudah hadir pada sesi hari ini. Izin juga untuk sedikit menyimpulkan ya dari yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan saya. Untuk SSO atau single sign-on ini adalah satu akun yang bisa digunakan ke seluruh layanan IT di Telkom University. Mohon untuk teman-teman dapat dibedakan antara email dan username. Untuk username adalah hanya nama pengguna saja. Misalkan nama saya Rismanur dan nama penggunanya Rismanur gitu ya. Lalu untuk username ini bisa digunakan untuk login Igrasias, MyTelU, dan juga Wifi Telyu Connect. Lalu jika email ini adalah kombinasi dari username ditambahkan dengan domain email, yaitu domainnya adalah @student.telkomuniversity.ac.id. Ini bisa digunakan untuk login Microsoft 365 dan juga login Telyu 1. Dan juga untuk teman-teman yang pada saat tadi terkendala aktivasi SSO, kendala NIK atau NIK tidak terdaftar, silahkan yang pertama pastikan NIK yang diinputkan sudah sesuai dengan nomor KTP yang diinputkan di SIS dan juga sudah cetak berita acara ya di aplikasi SIS-nya. Lalu jika sudah dipastikan, silahkan teman-teman dicoba aksesnya di browser mode private atau incognito terlebih dahulu. Lalu jika yang tadi sudah dilakukan, 2 poin tadi, silahkan untuk isi form kendala yang sudah dibagikan di kolom chat ya teman-teman untuk nanti kita bantu cek di sisi datanya. Oke, semoga untuk sesi ini bisa memudahkan rekan-rekan sekalian untuk melakukan aktivasi SSO dan penggunaan layanan TI. Jika ada pertanyaan atau kendala, bisa langsung kontak ke nomor layanan kami ya di layar ini, silahkan di screenshot dulu aja, atau mengisi form kendala aktivasi yang sudah dibagikan. Dan yang sudah isi form, mohon bersabar menunggu info lebih lanjut dari kami. Nanti akan kami kabari jika sudah dapat dicoba kembali oleh teman-teman sekalian. Dan juga jika sudah isi form, tidak perlu chat ulang ke WhatsApp kami untuk melaporkan kendala yang sama. Dan mohon untuk tidak spam chat atau chat ulang berkali-kali, karena nanti antrian chatnya akan ke atas kembali, sedangkan kami ini membalas chat WA dari sesuai antrian dari bawah gitu ya. Dan juga tadi karena banyak pertanyaan ya perihal registrasi MK, jadwal kuliah, atau hal akademik lainnya, mohon untuk dapat langsung dikonfirmasikannya ke pihak akademik juga. Bisa ke dosen wali, ke admin LAK, atau kaprodinya sebagai pihak yang lebih paham masalah akademik gitu ya teman-teman. Namun jika ada kendala bug aplikasi atau di sisi sistem, silahkan bisa menghubungi kami sebagai dari bagian pihak IT gitu ya. Dan juga buat yang mau berkunjung dipandu langsung terkait layanan TI atau SSO, silahkan bisa mengunjungi kami di Gedung Panambulai lantai 1. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk bisa mengisi form kehadiran dan juga form feedback sosialisasi yang sudah dibagikan di chat MS Teams-nya ya.
Oke, teman-teman, saya Risma Nuristiqomah selaku MC mewakili penyelenggara kegiatan hari ini, pamit undur diri dan memohon maaf jika ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima Happy kasih, Terima weekend. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Udah selesai. Tunggu informasi aja.